sebuah negeri yang jauh di Mesir, terdapat seorang raja bernama Muqawqis. Dia dikenal sebagai penguasa yang bijaksana, berwibawa, dan penuh perhatian terhadap rakyatnya. Sejak kecil, Muqawqis tumbuh di lingkungan istana dengan segala kemewahan dan pendidikan yang terbaik. Ia belajar berbagai macam ilmu, dari sastra hingga strategi perang, dan dikenal sebagai pemuda yang cerdas dan berani. Seiring berjalannya waktu, Muqawqis pun naik tahta dan menjadi pemimpin yang dihormati. Namun, di tengah segala kemakmuran dan kekuasaan yang dimilikinya, hatinya seringkali merasa gelisah. Ia merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Walaupun ia telah mencapai banyak hal, namun ia merasa belum menemukan kedamaian dan kebenaran sejati. Pada suatu hari, Muqawqis mendengar kabar tentang seorang nabi baru yang membawa ajaran yang berbeda dari apa yang selama ini ia ketahui. Nabi ini, yang bernama Muhammad, mengajarkan tentang Tuhan yang satu dan kebenaran yang mutlak. Muqawqis merasa tertarik dengan ajaran ini dan ingin mengetahui lebih dalam. Ia pun mengirim utusan untuk menemui Nabi Muhammad di Madinah. Beberapa bulan kemudian, utusan Muqawqis kembali dengan membawa surat dari Nabi Muhammad. Dalam surat tersebut, Nabi Muhammad mengajak Muqawqis untuk memeluk Islam dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad adalah utusannya. Muqawqis dengan bijaksananya menerima surat tersebut dengan penuh hormat. Ia membaca setiap kata dengan seksama dan merenungkan maknanya. Setelah membaca surat itu, Muqawqis merasa hatinya tersentuh. Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, meskipun hatinya merasa tertarik dengan ajaran Islam, ia merasa khawatir tentang bagaimana rakyatnya akan bereaksi. Ia adalah seorang raja yang bijaksana dan tidak ingin memaksakan kepercayaannya kepada orang lain. Oleh karena itu, Muqawqis memutuskan untuk menyimpan surat Nabi Muhammad dengan hati-hati dan tidak segera menyatakan keputusannya. Ia tetap memperlakukan utusan Nabi dengan sangat baik dan mengirimkan hadiah sebagai tanda penghormatan kepada Nabi Muhammad. Muqawqis berharap bahwa suatu hari nanti ia akan menemukan waktu yang tepat untuk menerima ajaran Islam sepenuhnya. Kisah Muqawqis ini menjadi cerminan bagaimana kebenaran dan hidayah dapat datang dalam berbagai cara, dan bagaimana setiap hati memiliki perjalanan tersendiri untuk menemukan cahaya iman. Meskipun Muqawqis tidak secara terbuka memeluk Islam selama masa hidupnya, surat dan tanggapannya menunjukkan bahwa ia memiliki penghormatan yang mendalam terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dalam sejarah Islam, Raja Muqawqis adalah tokoh yang dikenal sebagai penguasa Mesir pada masa Nabi Muhammad. Nama aslinya adalah Jurayj bin Mina, dan ia adalah seorang pemimpin dari kalangan Kristen Koptik yang memerintah di bawah kekuasaan Kekaisaran Bizantium. Raja Muqawqis memiliki peran penting dalam interaksi diplomatik antara Nabi Muhammad dan para penguasa dunia pada saat itu. Berikut adalah tokoh dan peristiwa yang terkait dengan Raja Muqawqis. Nabi Muhammad, Raja Muqawqis dikenal karena keterlibatannya dalam peristiwa pengiriman surat dari Nabi Muhammad. Pada tahun 6 Hijriah, Nabi Muhammad mengirimkan surat kepada Raja Muqawqis, mengajaknya untuk memeluk Islam. Surat tersebut dibawa oleh utusan Nabi, Hatib bin Abi Balta'ah. Surat ini adalah bagian dari upaya Nabi untuk menyebarkan ajaran Islam kepada para pemimpin dunia pada waktu itu. Pada suatu hari di kota Madinah, Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau diinstruksikan untuk menyampaikan pesan Islam bukan hanya kepada masyarakat Arab, tetapi juga kepada penguasa dan pemimpin dunia lainnya. Di Mesir, terdapat seorang raja bernama Muqawqis yang dikenal sebagai seorang pemimpin yang bijaksana dan adil. Raja Muqawqis adalah penguasa Mesir pada masa Kekaisaran Bizantium. Mesir saat itu adalah negeri yang kaya dan berpenduduk padat, terkenal dengan sungai Nil yang mengalir subur di tengah-tengahnya. Nabi Muhammad dengan kebijaksanaan yang luar biasa
mengirimkan surat kepada Raja Muqawqis, mengajaknya untuk memeluk Islam dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Surat tersebut dibawa oleh seorang sahabat terpercaya, Hatib bin Abi Balta'ah, yang ditugaskan khusus oleh Nabi untuk menyampaikan pesan penting ini. Dengan penuh tanggung jawab, Hatib berangkat menuju Mesir, melintasi padang pasir yang luas dan tandus. Perjalanan itu tidak mudah, tetapi Hatib memiliki tekad yang kuat untuk menyelesaikan tugas mulia ini. Setelah menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan, akhirnya Hatib tiba di istana Raja Muqawqis. Saat menerima surat dari Nabi Muhammad, Raja Muqawqis membacanya dengan seksama. Dalam surat tersebut, Nabi Muhammad menulis, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, kepada Muqawqis, Raja Mesir, keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du, aku mengajakmu kepada Islam. Masuk Islamlah, niscaya kamu akan selamat. Masuk Islamlah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahalamu 2 kali lipat. Jika kamu berpaling, maka atas kamu dosa seluruh rakyat Mesir. Setelah membaca surat itu, Raja Muqawqis merasa kagum dan terkesan dengan kelembutan dan kebijaksanaan Nabi Muhammad. Ia merasakan ada sesuatu yang istimewa dalam pesan tersebut. Namun, meskipun hatinya merasa tersentuh, Raja Muqawqis tidak segera memeluk Islam. Ia khawatir akan reaksi rakyatnya dan bagaimana hal ini bisa mempengaruhi kekuasaannya. Sebagai tanda penghargaan dan rasa hormat kepada Nabi Muhammad, Raja Muqawqis memutuskan untuk memberikan hadiah. Ia mengirimkan berbagai barang berharga ke Madinah, termasuk pakaian yang mewah, kuda, dan 2 orang budak perempuan bernama Maria Al-Qibtiyah dan Sirin. Maria kemudian menjadi istri Nabi Muhammad dan melahirkan putra beliau, Ibrahim. Hatib bin Abi Balta'ah kembali ke Madinah dengan membawa hadiah-hadiah tersebut serta pesan dari Raja Muqawqis yang menyatakan bahwa ia mengakui kebijaksanaan Nabi Muhammad, tetapi tidak dapat menerima Islam secara terbuka karena kekhawatirannya terhadap rakyatnya. Meskipun Raja Muqawqis tidak memeluk Islam, Nabi Muhammad menerima hadiah-hadiah tersebut dengan baik hati dan tetap mendoakan agar Raja Muqawqis suatu hari nanti mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini mengajarkan bahwa dakwah Islam tidak hanya disampaikan dengan kata-kata, tetapi juga dengan sikap yang penuh kelembutan, kebijaksanaan, dan penghormatan terhadap keyakinan orang lain. Nabi Muhammad menunjukkan bahwa meskipun ajakan Islam tidak selalu langsung diterima, tetaplah menyebarkan pesan kebenaran dengan cara yang terbaik. Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah adalah sahabat Nabi Muhammad yang diberi tugas membawa surat Nabi kepada Raja Muqawqis. Hatib adalah utusan yang bijaksana dan dihormati, yang dipilih karena kemampuannya dalam diplomasi dan kemuliaan akhlaknya. Ketika Hatib menyerahkan surat tersebut kepada Raja Muqawqis, ia disambut dengan baik dan hormat. Di suatu pagi yang cerah di kota Madinah, Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya di masjid. Dengan penuh ketenangan dan kebijaksanaan, beliau menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkannya untuk mengirim surat kepada beberapa penguasa di luar Jazirah Arab, mengajak mereka untuk memeluk Islam. Di antara para sahabat, seorang pria bernama Hatib bin Abi Balta'ah terpilih untuk membawa surat Rasulullah ke Raja Muqawqis, penguasa Mesir yang terkenal. Hatib bin Abi Balta'ah, seorang sahabat yang setia dan penuh keberanian, menerima tugas ini dengan hati yang mantap. Ia tahu bahwa perjalanan ke Mesir bukanlah hal yang mudah, terutama dengan segala tantangan yang akan dihadapinya. Namun, kecintanya kepada Rasulullah dan dedikasinya kepada Islam membuatnya siap untuk menempuh perjalanan jauh tersebut. Dengan penuh persiapan, Hatib berangkat menuju Mesir, menyeberangi padang pasir yang luas dan terik. Perjalanan ini memakan waktu berhari-hari, namun semangat Hatib tidak pernah pudar. Ia terus melangkah dengan keyakinan penuh, membawa surat yang ditulis langsung oleh Rasulullah,
yang di dalamnya terkandung pesan-pesan penting tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajakan untuk memeluk Islam. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, Hatib akhirnya tiba di Mesir. Ia disambut dengan rasa ingin tahu oleh para pengawal istana yang segera membawanya menghadap Raja Muqawqis. Raja Muqawqis, seorang penguasa yang bijaksana dan terkenal akan kebijakannya dalam memimpin, menyambut Hatib dengan ramah. Ia tertarik untuk mendengar pesan dari nabi baru yang namanya telah mulai dikenal di berbagai belahan dunia. Hatib menyerahkan surat dari Rasulullah kepada Raja Muqawqis. Dengan penuh perhatian, Raja membuka surat itu dan membacanya dengan seksama, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, kepada Muqawqis, Raja Mesir. Keselamatan bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du, sesungguhnya aku mengajakmu kepada Islam. Masuklah ke dalam Islam, niscaya kamu akan selamat. Masuklah ke dalam Islam, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahalamu 2 kali lipat. Jika kamu berpaling, maka atasmu dosa seluruh rakyat Mesir. Raja Muqawqis mendengarkan isi surat itu dengan hati-hati. Ia memahami ajakan yang terkandung di dalamnya dan merasakan ada kebenaran dalam kata-kata tersebut. Namun, sebagai penguasa yang bijaksana, ia tidak serta-merta mengambil keputusan. Ia mempertimbangkan dengan hati-hati segala kemungkinan dan konsekuensi yang mungkin terjadi jika ia menerima ajakan tersebut. Dengan senyum lembut, Raja Muqawqis berkata kepada Hatib, "Aku mengerti pesan ini dan aku menghormati nabimu. Namun, aku harus mempertimbangkan bagaimana reaksi rakyatku jika aku memeluk agama yang berbeda dari mereka. Aku tidak ingin menciptakan perpecahan di antara rakyatku." Meskipun Raja Muqawqis tidak langsung menerima Islam, ia tetap menunjukkan rasa hormatnya kepada Rasulullah dan ajaran yang dibawanya. Sebagai tanda penghargaan, ia memberikan berbagai hadiah kepada Rasulullah melalui Hatib. Hadiah-hadiah tersebut termasuk 2 orang budak perempuan bernama Maria Al-Qibtiyah dan Sirin, serta berbagai barang berharga lainnya. Hatib bin Abi Balta'ah menerima hadiah-hadiah itu dengan penuh syukur dan kembali ke Madinah. Saat ia kembali, Rasulullah menerima kabar tersebut dengan tenang dan tetap mendoakan Raja Muqawqis agar suatu hari mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Hatib bin Abi Balta'ah dan Raja Muqawqis ini menunjukkan bagaimana dakwah Islam disampaikan dengan penuh kelembutan dan kebijaksanaan. Hatib menjalankan tugasnya dengan baik, dan meskipun Raja Muqawqis tidak langsung memeluk Islam, pesan Nabi Muhammad tetap disampaikan dengan cara yang penuh hormat dan damai. Surat Nabi Muhammad. Isi surat Nabi Muhammad kepada Raja Muqawqis mengajak Raja Muqawqis untuk memeluk Islam dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang esa. Dalam surat itu, Nabi juga menegaskan bahwa dengan memeluk Islam, Raja Muqawqis akan selamat di dunia dan akhirat. Surat tersebut merupakan salah satu dari beberapa surat yang dikirim Nabi Muhammad kepada para pemimpin dunia, termasuk Kaisar Heraklius dari Bizantium dan Kisra Persia. Respon Raja Muqawqis. Raja Muqawqis tidak memeluk Islam, tetapi ia merespon surat Nabi dengan cara yang terhormat. Ia menghormati Hatib bin Abi Balta'ah dan memberikan hadiah-hadiah kepada Nabi Muhammad sebagai tanda penghargaan. Hadiah tersebut termasuk 2 hamba wanita. Salah satunya adalah Maria Al-Qibtiyah, yang kemudian menjadi istri Nabi Muhammad, dan seorang pelayan bernama Sirin, serta seekor bagal, hewan hasil persilangan kuda dan keledai yang dinamai Duldul. Maria Al-Qibtiyah adalah salah satu dari 2 hamba wanita yang dihadiahkan oleh Raja Muqawqis kepada Nabi Muhammad. Maria kemudian menjadi istri Nabi dan melahirkan seorang putra bernama Ibrahim yang menjadi salah satu anak Nabi Muhammad. Hubungan Maria dengan Nabi memperkuat hubungan antara umat Islam dan orang-orang Koptik Mesir.
Di negeri Mesir yang subur, di bawah kekuasaan Raja Muqawqis, hidup seorang perempuan bernama Maryah Al-Qibtiyah. Maryah dikenal sebagai wanita yang cantik dan anggun, dengan kulit yang lembut dan mata yang memancarkan kecerdasan. Bersama saudara perempuannya, Sirin, Maryah hidup di istana Raja Muqawqis, melayani dan menjalani kehidupannya dengan penuh kedamaian. Suatu hari, istana Raja Muqawqis dikejutkan dengan kedatangan seorang utusan dari jauh. Dia adalah Hatib bin Abi Balta'ah, utusan dari Nabi Muhammad di Madinah. Hatib membawa surat penting dari Nabi yang ditujukan kepada Raja Muqawqis. Surat itu berisi ajakan untuk memeluk Islam dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Raja Muqawqis, sebagai penguasa yang bijak dan penuh kehati-hatian, menerima surat itu dengan penuh rasa ingin tahu. Dia membacanya dengan seksama, mendengar setiap kata yang ditulis oleh Nabi Muhammad. Isi surat itu mengajaknya untuk mengenal Islam dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad adalah utusannya. Setelah membaca surat tersebut, Raja Muqawqis merasa terkesan dengan ajakan yang disampaikan dengan penuh kelembutan dan kebijaksanaan itu. Meskipun ia tidak langsung memeluk Islam, hatinya tersentuh dengan pesan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Sebagai tanda penghormatan dan rasa hormatnya, Raja Muqawqis memutuskan untuk mengirimkan hadiah kepada Nabi Muhammad. Di antara hadiah-hadiah yang dipilih oleh Raja Muqawqis, terdapat 2 perempuan yang merupakan pelayan istana, yaitu Maryah Al-Qibtiyah dan saudarinya, Sirin. Selain itu, ia juga mengirimkan pakaian mewah, madu, dan seekor bagal putih yang cantik sebagai tanda persahabatan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad. Raja Muqawqis berpikir bahwa dengan mengirimkan hadiah-hadiah ini, ia dapat menunjukkan rasa hormat dan terima kasihnya atas ajakan yang bijaksana itu, meskipun ia belum memutuskan untuk memeluk agama Islam. Dengan penuh keyakinan, Maryah dan Sirin memulai perjalanan mereka yang panjang dari Mesir menuju Madinah bersama utusan Raja Muqawqis. Sepanjang perjalanan, Maryah merasa penasaran dengan orang yang akan ditemuinya, seorang nabi yang dikatakan penuh kebijaksanaan dan rahmat. Dalam hatinya, Maryah bertanya-tanya seperti apa Nabi Muhammad dan bagaimana ajaran yang dibawanya. Sesampainya di Madinah, Maryah dan Sirin disambut dengan penuh keramahan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Nabi Muhammad menerima mereka dengan senyum hangat dan memperlakukan mereka dengan penuh kehormatan dan kasih sayang. Melihat kelembutan dan kebaikan hati Rasulullah, Maryah merasa hatinya mulai terbuka untuk mengenal Islam lebih dalam. Seiring berjalannya waktu, Maryah Al-Qibtiyah memeluk Islam dan menjadi salah satu istri Nabi Muhammad. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra yang diberi nama Ibrahim. Kehidupan Maryah di Madinah penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan. Ia dihormati oleh seluruh umat Islam dan dikenal karena ketakwaan serta dedikasinya terhadap ajaran Islam. Maryah Al-Qibtiyah menjadi simbol bagaimana Islam dapat merangkul siapa saja tanpa memandang asal-usul, dan bagaimana seseorang dapat menemukan cahaya iman melalui perjalanan yang tak terduga. Keputusan Raja Muqawqis untuk mengirim Maryah sebagai hadiah ternyata menjadi awal dari perjalanan spiritual yang luar biasa, tidak hanya bagi Maryah, tetapi juga bagi Raja Muqawqis, yang meskipun tidak memeluk Islam, menunjukkan rasa hormat yang mendalam terhadap ajaran Nabi Muhammad. Peristiwa pengiriman hadiah. Hadiah yang dikirim oleh Raja Muqawqis kepada Nabi Muhammad termasuk Maryah Al-Qibtiyah, Sirin, seekor bagal bernama Duldul, dan beberapa barang lainnya. Penerimaan hadiah ini menandai hubungan diplomatik yang baik antara Nabi Muhammad dan Raja Muqawqis, meskipun Muqawqis tidak memeluk Islam. Pada suatu hari yang tenang di Madinah, Nabi Muhammad menerima kabar yang menarik dari negeri yang jauh di Mesir. Seorang utusan bernama Hatib bin Abi Balta'ah
yang diutus oleh Nabi Muhammad untuk menyampaikan surat kepada Raja Muqawqis, penguasa Mesir, akhirnya kembali. Kabar ini membuat para sahabat dan seluruh penduduk Madinah penasaran akan hasil dari misi penting tersebut. Beberapa bulan sebelumnya, Rasulullah telah mengirimkan surat kepada Raja Muqawqis dengan maksud mengajak sang raja untuk memeluk agama Islam. Surat itu ditulis dengan penuh kelembutan dan kebijaksanaan, mengajak Raja Muqawqis untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Dalam surat itu, Nabi Muhammad juga menjelaskan ajaran Islam yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang, serta mengajak Raja Muqawqis untuk meninggalkan penyembahan kepada berhala dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Ketika Hatib tiba di istana Raja Muqawqis di Alexandria, ia disambut dengan penuh kehormatan. Raja Muqawqis yang dikenal sebagai penguasa yang bijak dan terbuka menerima surat dari Nabi Muhammad dengan rasa hormat yang mendalam. Ia membaca surat itu dengan seksama dan penuh perhatian, merenungkan setiap kata yang tertulis di dalamnya. Raja Muqawqis merasa tersentuh oleh pesan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ia melihat ada ketulusan dalam ajakan tersebut dan merasakan ada kebenaran yang terkandung di dalamnya. Namun, Raja Muqawqis juga menyadari bahwa memeluk agama baru bukanlah keputusan yang bisa diambil dengan mudah. Sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, ia khawatir tentang bagaimana rakyatnya akan bereaksi dan apakah mereka akan menerima ajaran baru ini. Meski Raja Muqawqis belum siap untuk memeluk Islam, ia memutuskan untuk menunjukkan rasa hormat dan penghargaan kepada Nabi Muhammad. Sebagai tanda persahabatan dan penghormatan, Raja Muqawqis memutuskan untuk mengirimkan hadiah-hadiah yang berharga kepada Nabi Muhammad di Madinah. Ia memilih hadiah-hadiah ini dengan hati-hati, memastikan bahwa setiap hadiah mencerminkan rasa hormat dan penghargaannya yang tulus. Di antara hadiah-hadiah yang dikirimkan oleh Raja Muqawqis, terdapat dua perempuan yang cantik dan cerdas bernama Maria Al-Qibtiyah dan Sirin. Selain itu, Raja Muqawqis juga mengirimkan seekor bagal putih yang elok bernama Duldul, seekor keledai, beberapa pakaian mewah, dan sedikit madu asli Mesir yang terkenal akan kualitasnya. Semua hadiah ini dikemas dengan hati-hati dan diiringi doa serta harapan agar persahabatan ini menjadi tanda kedamaian dan saling pengertian antara kedua belah pihak. Hatib bin Abi Balta'ah dengan penuh tanggung jawab mengawal hadiah-hadiah tersebut dan membawanya kembali ke Madinah. Saat tiba di Madinah, Hatib langsung menuju kediaman Nabi Muhammad. Rasulullah menerima Hatib dengan senyum hangat, dan para sahabat menyambut kedatangannya dengan penuh rasa syukur dan penasaran. Mereka ingin mengetahui apa yang telah terjadi di Mesir dan bagaimana tanggapan Raja Muqawqis terhadap surat Nabi. Ketika hadiah-hadiah dari Raja Muqawqis diserahkan, Nabi Muhammad menerima semuanya dengan penuh syukur dan rasa terima kasih. Beliau menunjukkan sikap yang penuh penghormatan terhadap keputusan Raja Muqawqis dan menghargai segala hadiah yang dikirimkan. Maria Al-Qibtiyah, salah satu hadiah dari Raja Muqawqis, kemudian memeluk Islam dan menjadi salah satu istri Nabi Muhammad. Dari pernikahan ini lahirlah seorang putra yang diberi nama Ibrahim. Hadiah-hadiah ini bukan hanya sebagai tanda persahabatan, tetapi juga sebagai simbol pengakuan dan penghormatan Raja Muqawqis terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Meskipun Raja Muqawqis belum memeluk Islam, ia menunjukkan sikap yang terbuka dan penuh hormat terhadap dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Peristiwa pengiriman hadiah dari Raja Muqawqis ini menunjukkan bagaimana Islam diajarkan dengan penuh kelembutan dan kearifan. Melalui sikap yang bijaksana dan menghormati perbedaan, Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bersikap baik kepada semua orang tanpa memandang keyakinan dan asal-usul mereka. Suatu hari, ketika ia menerima surat dari Nabi Muhammad, Raja Muqawqis merasa sangat tergerak. Surat itu mengajaknya untuk mengenal Islam, agama yang mengajarkan tentang Tuhan yang Maha Esa,
dan ajakan untuk meninggalkan penyembahan berhala. Meskipun hatinya tersentuh oleh pesan yang disampaikan dengan penuh kelembutan dan kebijaksanaan itu, Raja Muqawqis tidak segera memeluk Islam. Ia khawatir akan reaksi rakyatnya dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi kedudukannya sebagai raja. Seiring berjalannya waktu, Raja Muqawqis sering merenungkan surat Nabi Muhammad itu. Di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang istimewa dan penuh kebenaran dalam ajaran Islam. Meskipun ia tidak pernah secara terbuka mengakui keyakinannya, Raja Muqawqis tetap menyimpan surat itu dengan hati-hati dan seringkali membacanya dalam keheningan malam. Ia terus mencari kedamaian dalam hatinya dan berharap menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan spiritualnya. Tahun demi tahun berlalu dan usia Raja Muqawqis pun semakin senja. Kesehatannya mulai menurun dan tubuhnya tidak sekuat dahulu lagi. Namun, dalam setiap langkah yang diambilnya, Raja Muqawqis selalu menunjukkan kekuatan dan keteguhan hati sebagai seorang pemimpin. Ia tetap memimpin rakyatnya dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab, meskipun kesehatannya semakin memburuk. Pada suatu malam yang sunyi, Raja Muqawqis merasakan sesuatu yang berbeda. Tubuhnya terasa lemah dan napasnya semakin berat. Ia menyadari bahwa akhir hayatnya mungkin sudah dekat. Di dalam kamarnya yang sunyi, Raja Muqawqis berbaring di atas tempat tidur, dikelilingi oleh para pelayannya yang setia. Di tengah kesunyian malam, ia memanggil seorang pendeta setempat untuk mendampinginya. Raja Muqawqis merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sambil berbaring lemah, Raja Muqawqis memejamkan matanya dan teringat akan surat Nabi Muhammad yang masih tersimpan rapi di mejanya. Dalam hatinya, ia berdoa memohon petunjuk dan ampunan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun ia tidak secara terbuka memeluk Islam, Raja Muqawqis merasa hatinya tenang saat mengingat ajaran-ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Tak lama kemudian, dalam keheningan malam itu, Raja Muqawqis menghembuskan napas terakhirnya. Ia meninggal dunia dengan damai, meninggalkan dunia ini dengan penuh kehormatan sebagai seorang raja yang bijaksana dan dihormati oleh rakyatnya. Kepergiannya menjadi duka mendalam bagi seluruh rakyat Mesir yang mengenangnya sebagai pemimpin yang adil dan penuh kasih sayang. Meski Raja Muqawqis tidak secara terbuka memeluk Islam semasa hidupnya, kisahnya tetap menjadi pelajaran tentang pencarian kebenaran dan kedamaian batin. Ia adalah seorang raja yang terus mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan spiritualnya hingga akhir hayatnya. Kebaikan hatinya serta rasa hormatnya terhadap ajaran Nabi Muhammad menunjukkan bahwa dalam hidupnya ia selalu mencari kebenaran dan kedamaian yang hakiki. Begitulah akhir dari perjalanan hidup Raja Muqawqis, seorang penguasa yang mencari kedamaian di hatinya dan meninggalkan jejak yang dalam bagi mereka yang mengenalnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberinya tempat yang layak di sisinya. Kisah Raja Muqawqis dan interaksinya dengan Nabi Muhammad menunjukkan pentingnya diplomasi dan hubungan antar bangsa dalam penyebaran Islam. Meskipun Raja Muqawqis tidak memeluk Islam, ia tetap menghormati ajakan Nabi dan menjaga hubungan baik dengan umat Islam.